tidur, Iki bangunin lagi video call sama Putri dan ngeliatin mamanya udah nggak benar. Subuh sebenarnya lagi ngedit, setelah dan awal subuh Putri nelfon sambil nangis, bilang kalau mama nggak ada. Hah? Yang benar kata aku. Ya nggak ada gitu. Akhirnya video call, diliatin lah mama, kondisi mama waktu itu. Udah nggak banyak mikir, aku akhirnya bangunin ayah, aku minta untuk cancel acara segala macam. Akhirnya aku lari. Sejam saya dari Bekasi ke Bandung ngebut buat ngejar gitu. Alhamdulillahnya kekejar lah sampai rumah mama maksudnya masih di rumah tuh masih bisa nemuin mama dulu. Berarti masih melihat wajah terakhir mama? Enggak, aku kebetulan aku yang mandiin kebetulan, terus juga sempat aku cium-cium dulu. Ya alhamdulillahnya mah proses meninggalnya mama pun alhamdulillah luar biasa bagus ya, dalam artian semuanya diberikan kelancaran, semuanya alhamdulillah sama Allah tidak diribetkan, sama Allah tidak diperlihatkan hal-hal aneh atau apa, justru diperlihatkan hal-hal yang bagusnya, banyak masyarakat yang datang yang ngebantu. Kepergiannya Bunda Lina itu saya juga nggak menyangka-nyangka, karena pas kemarin itu pas masih pulang vacation liburan dari Cipanas, udah kumpul sama anak-anak itu apa ya dibilang itu nggak ada roman ibaratnya ngeluh atau apa, kayak happy aja, bahagia gitu. Jadi nggak ada beban kan, ditanya misalkan capek enggak katanya. Jadi pas pulang juga ke sini malah sini peluk mama katanya. Pada dipeluk sama Ridwan, kakak Ridwan, Dede Perdi sama Teh Putri di sini peluk. Di jam 6 kemarin sampai jam 12 itu Bunda Linanya saya kira kecapean gitu. Tidur aja dipeluk. Pas dilihat wah jam 12 bangun mau sholat Isya. Ya beliau sholat Isya udah beres, kok langsung nengok si Dede ke dalam, pindah ke dalam tiduran. Masih Dede gini liatin si kecil, udah liatin si kecil, ini ada kilah-kilah apa gitu ya. Tidur di samping digendong pokoknya. Kan biasanya kalau malam itu giliran saya, terus kalau siang atau pagi giliran Bunda Lina gitu. Makanya pas saya kaget juga sampai apa kayak yang momennya itu kayak yang apa ya nggak disangka kayak mau pergi jauh kayak sekarang ini. Kalau firasat kan kadang-kadang setelah terjadi baru kita tahu itu firasat gitu kan. Kayak ada cicak jatuh ke kaki gitu kan. Terus perasaan saya kayak meriang, gelisah, nggak jelas apa yang harus. Kadang-kadang lagi ngobrol juga orang merasa dicuekin itu kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa. Itu aja yang saya rasain, dan sama apa yang dirasain sama Iki. Tiba-tiba Iki telepon merasakan sesuatu hal yang sama, ya kenapa ya Ki ya? Itu di Garut hari terakhir ketemu itu sehat, malahan pas ketemu tuh mama kayak makasih ya A, udah mau ketemu. Loh kata aku makasih kenapa, kata aku kan biasa juga silaturahmi, kata aku tuh udahlah kata aku. Cuman di malam terakhir aku ketemu tuh suasana tuh udah beda, dalam artian beda. Kalau ya namanya yang meninggal kita nggak pernah tahu, semuanya kehendak Allah ya. Cuman kalau akhirnya setelah kejadian kayak gini kita akhirnya bisa nerka gitu tanda-tandanya. Dia di malam terakhir itu mama pakai baju, mama suka warna merah kan, mama pakai baju merah-merah. Waktu malam itu tuh aku masih ingat
rambutnya tuh digerai karena mau kan pakai kerudung, tapi pada waktu itu karena di rumah malam itu tuh mau rambutnya digerai. Aku pernah posting di IG rambut mama ketika SMA lagi jadi foto model segala macam, dan di malam itu mama terlihat muda, cantik, bersinar segala macam. Malahan aku sampai ngomong sendiri, ih mama sendiri cantik, kata aku tuh kebayang mudanya segala macam pada malam terakhir itu tuh. Cuman memang nggak ada kepikiran kemana-mana. Bahkan sampai mau aku pulang pun aku peluk mama, aku cipika-cipiki, aku cium mama, penuh penghayatan. Selain aku jarang ketemu kan, maksudnya bisa kehitung aku ketemu sama mama. Malahan aku pas peluk aku sambil bilang sama mama, tenang ya mah, sekarang mah Aa bakal terus ketemu sama mama, kata aku, Aa bakal selalu ada buat mama. Cuman Allah berkata lain, lusanya mama udah dipanggil sama mama. Mungkin momen tahun baru momen terakhir dengan mama ya. Bisa dibilang iya, karena di malam itu juga hampir Iki tidak jadi datang waktu itu karena ada kegiatan kerjaan mendadak. Cuman ya mungkin mama pun dengan tanda-tanda ini mama juga pengen, mungkin sebelum meninggal tuh mama pengen kumpul kali ya. Akhirnya ya kumpul, alhamdulillah. Maksudnya ketika kumpul pun ada perkataan mempertanyakan ayah, kayak misalkan, oh ayah gimana, kata kabarnya ayah sekarang manajernya ini ya segala macam. Di satu sisi seneng gitu, oh ayah mah iya, kata aku tuh ini. Cuma itu nggak tahu kalau ternyata udah satu tanda rangkaian untuk menuju dipanggilnya mama gitu. Nah, pemakaman tadi itu kan yang berhak itu sebetulnya saya, karena suaminya. Karena sebelumnya ya keluarganya sendiri kan emang kurang dekat sama bundanya. Karena ya emang ya itu dia nggak setuju sama saya. Masalah tempat juga kan, pingin udah amanahnya gak usah di Taman Pahlawan atau di tempat lain, udah aja yang privasi. Makanya tadi ditaruh di makam keluarga saya gitu. Janggal dari awal gitu. Cuma ya nasi sudah jadi bubur, kita doakan saja. Mungkin dengan seperti ini pun dia terbebas dari semua tekanan-tekanan. Tuhan sayang sama dia karena dia orang baik. Dia itu orangnya baik, tapi dia dekat dengan orang yang tidak baik. Dia itu orangnya baik, tapi dia dekat dengan orang yang tidak baik. Banyak banget. Justru aku yang bersyukurnya adalah di sini sosok ayah pun di sini alhamdulillah begitu tanggung jawab. Iki benar-benar yang sama ayah yang bawa keranda, terus ketika sampai ke pemakaman ayah yang turun langsung ke bawah, Iki turun ke bawah. Segala macam di sini melihat, maksudnya ayah amat sangat nangis segala macam. Itu yang tadi saya katakan. Allah sayang sama mama. Karena mereka tahu permasalahannya. Mereka tahu mamanya bersama siapa. Anak-anak tuh karena kewajiban harus menghormati seorang ibu. Dia datang ke sana dan ibaratnya dia menjalankan hidup seperti ini. Dan harus menerima. Saya mengajarkan kepada anak-anak harus pandai menerima apapun yang terjadi. Ikhlas. Alhamdulillah lagi diurus kebetulan sama neneknya, lagi diurus segala macam karena kan masih kecil segala macam. Ya kalau aku mau, aku juga pasti ada obrolan sama Putri ketika kalau memang Putri pengen ngurus segala macam, ya udah hak tuh. Kalau misalkan walaupun mungkin itu dari yang sebelah segala macam mungkin udah ada lainnya, tapi kan kita tetap ya yang namanya orang tua harus bisa menghargai ibu segala macam, apalagi Iki pribadi nggak mau jadi anak durhaka segala macam.
ketika mama kemarin lahiran pun sudah menjadi perjanjian dan tanggung jawab gimana caranya aku menjaga, dan itu jadi bagian adik-adik Kiki juga. Kan kita perlu ngobrolinnya ya dengan hati yang tenang, bukan dengan kondisi yang seperti sekarang. Kalau untuk sekarang kan mungkin masih ada, takutnya ada emosi segala macem, ketidakterimaan segala macem. Kalau buat membesarkan atau membawa ke Jakarta, saya sendiri keberatan. Cuman kalau support misalkan nengokin adeknya gitu, silaturahmi gitu, bahwa itu kan dibilang itu satu rahim. Jadi emang bukan adek tiri, cuman beda bapak aja, beda ayah aja gitu. Jadi kemarin juga udah dibilangin ibunya atau Bunda Lina bilang ke anak-anak, bijaksananya gini, jadi ini anak mama juga katanya, ada apa-apa tolong jaga juga gitu. Saya sendiri sempat ngomong, Aiki kalau mau benci atau semua ibaratnya yang emang gak tahu masalah jadi hater itu bilang, wah ini tadi orang ketiga ini silahkan, kata saya mah ridholillahi ta'ala, tapi Aiki tolong jangan benci mama atau buat anak-anak semuanya, om yang salahin biarin gitu. Kalau yang saya tahu nggak ada, justru yang saya tahu nggak ada. Dia tuh nggak pernah sakit. Mungkin kalau yang saya tahu dia cuma kalau sakit itu menggigil, kayak kedinginan seperti itu. Nah itu harus diselimutin banyak, itu harus anget. Ya, mungkin suaminya yang sekarang nggak tahu mungkin. Kalau untuk hal itu saya belum tahu ya, karena nanti mungkin saya juga akan ke rumah sakit karena di visum seperti visum. Kita juga pengen lihat visumannya seperti apa. Seperti visum. Iya, karena ada kan dia lagi pingsan, nggak tahu kenapa. Dari pihak Putri yang saya tanyain, gimana mama di mana katanya. Ayah mau ke situ, jangan dulu ya katanya. Ini mama lagi di visum. Oh, kok di visum? Dia bilang kan, ya nggak tahu ya. Artinya makanya ini nanti mau kita tanyakan kebenaran dan tidaknya gitu. Gak ada sama sekali serangan jantung. Alhamdulillah, jadi aku dikasih kabar sama Putri itu kondisinya mama habis sholat subuh. Malahan jam 2 jam 3-nya itu mama bercanda-bercanda, karena mama kan orangnya gitu, seneng bercanda gitu. Kayak ayah bercanda sama pegawainya, adik-adik kalau nggak bisa tidur segala macam ya. Bercanda, sempat makan dulu. Ibu pingsan, langsung kita merujuk lari ke rumah sakit terdekat di sini. Udah ke sana, deket kok, di sini cuma 7 menit. Pas udah ke dokter di sana bilang dokter, ini udah nggak ada katanya. Dok, tadi cuma pingsan dok, kata saya bilang gitu. Iya, ini udah nggak ada, mungkin di perjalanan katanya. Langsung pas perjalanan juga nggak macet karena pagi-pagi itu. Jadi tepatnya jam 5 pagi katanya meninggal katanya. Saya masih sama Neng Putri bilang, ini pingsan, masih spesialis nggak percaya juga. Mau telepon, kepengennya sih setiap hari berkomunikasi sama dia. Tapi karena mendengar informasi kalau misalkan handphonenya itu selalu diperiksa sama akhirnya saya nggak berani, karena ya saya sudah bukan siapa-siapa. Padahal saya cuma mau menitipkan anak-anak kalau lagi di sana. Ada orang sana yang ngasih tahu, termasuk mamanya. Ya yang menyaksikan di sana dong, karena saya kan nggak tahu.
Orang dia sempat ngomong sama mamanya kok dia mau pengen balik lagi ke Tambun. Sama mamanya bilang, cuman mama bilang ya ya terserah. Cuman mungkin dia bingung karena dia sudah ada ikatan pernikahan. Ada ikatan pernikahan itu yang dia bingung harus gimana. Ya mungkin pengen disaksikan ya dengan sekarang dia sudah tidak ada di dunia ini. Pengen kembali lagi seperti dulu. Pengen, saya yakin ya. Karena yang saya rasakan juga seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Nggak pernah hilang. Dia ada di pikiran saya. Cuma kalau saya kan prinsipnya, ya saya welcome. Selama dia mau berbicara sama saya welcome. Cuma dia kan sudah punya ikatan, sudah punya pasangan. Seneng. Cuman karena mungkin posisinya pada waktu itu agak sedikit bermasalah ya, mungkin itu permasalahan, mungkin ya dia ada ketakutan. Saya yakin ada larangan juga, yakin. Tapi saya pun ya nggak bisa apa-apa, karena ya dia nggak minta langsung sama saya. Saya menunggu dia. Walaupun kita udah bisa, saya menunggu dia. Tapi mungkin karena dia udah terlanjur, udah menikah, yang mengendalikan siapa? Ya, sampai mamahnya nggak bareng sama dia, adik-adiknya nggak bareng sama dia. Menjauhkan juga ya berarti ya? Ya aku nggak tahu lah, silakan kalian menilai. Nah ini masa idah itu udah lewat juga. Terus di sini akad nikah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari. Kamera. 29 Januari ya 2019 itu. Terus saya dibilang di situ juga hater, sempet beliau Bunda Lina juga sakit hati sampai ini anak haram, ini anak di luar nikah. Padahal udah jelas di sini ada apa ya, ibaratnya merit ininya, buku meritnya. Ini lahir pada Delina Bintang Aura Putri. Itu namanya ya? Ya, 9 November 2019. Jadi hater yang nggak tahu, ini banyak nyakitin hatinya Bunda Lina. Makanya saya benar-benar sekarang apa ya, ibaratnya biar nggak ada manipulasi, biar semuanya clear. Saya bilang ini hubungan, dibilang saya pelakor atau orang ketiga. Saya klarifikasi lagi, kalau diusir saya enggak. Itu saksinya juga ada Bimara, Adeni di sini, karena pas lagi itu kan bilang ibunya almarhum, iya. Bukan, nggak ada itu. Saksinya sekarang juga masih ada Bimara, waktu itu ada Adeni, terus Aris juga ponakannya tahu, Pak Ecet juga tahu. Jadi kalau emang mau klarifikasi atau emang mencari kebenaran, takut saya mengada-ngada, silakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.